Tadi karena sudah dipuji ahli Quran, sebelumnya terima kasih. Tadi saya sepakat sama Pak Quraisy. Terima kasih pada UGM karena sudah memberi gelar Pak Quraisy Kiai Haji. Biasanya hanya Profesor Doktor, ini nggak ada Kiai Haji, ini spesial. Ini penganugerahan Kiai Haji dari UGM, itu keren betul. Ini Mbak Naswa harus mencatat itu penghormatan. Ini yang ngasih gelar Kiai Haji itu UGM. Jadi karena nggak punya alumni yang jadi kiai, yang ngasih gelar orang lain gitu kira-kira. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita, tadi sudah dipuji ahli Quran, saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel saya sowan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh dan itu awal dari nggak ada kekerasan, tetap menjaga ukhuwah karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita dan ini boleh dikulak Pak Munjid untuk ngiai di UGM, saya sahkan tanpa hak royalti. Saya itu sering Prof, kiai-kiai yang jadi mubalak sering terima kasih sampai Gus, alhamdulillah kulaannya bisa saya jual katanya. Karena saya ini sudah kiai resi, gak mau kemana-mana, tapi yang kulaan banyak diretailkan. Terus terima kasihnya sama saya. Dan karena saya ikhlas ya tidak dapat royalti. Tapi sudahlah royaltinya surga saja. Saya cerita yang rileks-rileks. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin karena penat ya, mikir umat tuh penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai, sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali, karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua Nabi Daud, ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Daud itu terkenalnya ini, itu punya istri itu 99, ini cerita dulu. Kalau sekarang maksimal 4, itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan 0 Gus, karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang engkau sudah punya 99 tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Jenny ketika nerjemah inna hadza akhi lahu tisuna najah itu. Saya tanya sama Prof Jenny, abahnya Bu Ovain, Pak Jenny kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau, berani berargumentasi ini depan Bu Latifah, ya jangan, ini kata Nabi Daud, tidak kata saya. Singkat cerita terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus 2 malaikat. Nabi Daud pas itu raja, 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud, tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99, minta saya yang punya kambing hanya 1, gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah ini keputusan final, sudah, pulang. Bareng setelah pulang, loh itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang enggak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial, saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial
Yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini. Ada dua perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak. Kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman pas itu masih kecil. Kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis. Saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menukili Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi dua saja supaya agak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini, berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak, masa anaknya mau dipotong diam aja. jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis, gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin, makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Enggak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama. Kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Menyampaikan. Jadi logikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu Rektor yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Gus Baha. Dapat saja dia kisah dari Al-Quran untuk dia jadikan sebagai nasihat buat kita semuanya. Jadi saya ingin memulai dengan mensyarah itu. Dua orang berselisih, satu kaya raya, satu miskin.
Dia datang ke Nabi Daud. Kita perhatikan ucapannya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia berselisih, tapi dia berkata, saudaraku ini. Lihat, kendati berselisih, dia masih berkata, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Saya punya cuma satu. Dia mau yang satu itu juga dia ambil. Kita lihat lebih jauh. Nabi Daud begitu mendengar, dia lantas memberi putusan. Qad zalamaka bisu'ali na'jatik. Dia telah menganiaya kamu dengan menuntut dia punya yang satu itu. Kita lihat, benar enggak Nabi Daud ini? Tidak. Dia sadar bahwa dia telah memberi putusan sebelum mendengar dari pemilik 99. Apa maknanya? Jangan cepat-cepat beri putusan. Dengar dari seluruh pihak, baru beri putusan. Yang saya ingin katakan, kalau kita merujuk baik kepada kitab suci maupun kepada kearifan lokal, semua problema kita dapat terselesaikan dengan syarat kita menganggap yang tidak sependapat dengan kita adalah saudara kita, dan ya kan, dan berusaha mencari solusinya dari tuntunan Tuhan dan kearifan lokal kita. Dan itu sangat banyak. Ini saya kira satu yang saya ingin menjadi mukaddimah dari apapun namanya, untuk kita menghadapi ini, merawat ukhuwah. Ini kan setelah pemilu, Bu, ya katanya. Saya terkesan begitu. Saya ingin berkata demikian lagi. Ada satu kearifan yang dikemukakan oleh kitab suci yang mungkin juga kita semua perlu sadari supaya terawat ini ukhuwah. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menyampaikan, untuk berucap dan menyampaikan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan seterusnya. Sampaikan, Allah pemilik kekuasaan. Dia yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia mencabut, dia katakan mencabut. Kenapa dia katakan mencabut? Karena yang kuasa biasa tidak mau, kecuali dicabut. Mencabut kekuasaan dari apa yang dia kehendaki. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Tetapi ingat, di dalam genggaman Tuhan kebajikan itu, apa maknanya? Ikuti tuntunannya, pada akhirnya kamu mendapat kebajikan. Baru dia lanjutkan, sampaikan juga, wahai Tuhan, Engkau memasukkan malam di dalam siang, memasukkan siang juga di dalam malam. Engkau menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maknanya ini? Kata sementara pakar, inilah isyarat tentang teori dialektika.
Jangan pernah menduga bahwa sesuatu yang sudah tidak ada harapan tidak mungkin muncul lagi. Karena Tuhan menghidupkan dari yang mati. Ikuti saja tuntunan Allah. Nah, apa tuntunan Allah? Ini tadi sebagian yang dikemukakan. Usahakan islah, usahakan perdamaian, usahakan merawat persaudaraan. Oke. Kemudian Nabi bersabda, sebagaimana keadaan kamu, begitulah ditetapkan penguasa kamu. Kama takununa yuwalla alaikum. Hei, apapun siapapun yang berkuasa, kekuasaannya bersumber dari Tuhan. Walaupun yang berkuasa itu menentang Tuhan. Itu Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, itu diberi kekuasaan oleh Tuhan. Tetapi ingat, dia yang memuliakan dan dia juga yang menghinakan, dia yang mencabut. Karena itu saya ingin berkata begini. Apapun hasil akhir pemilu kita, apapun hasil akhirnya, apakah calon Anda yang menang atau dia yang kalah, ketahuilah bahwa itulah cermin dari masyarakat kita. Sebagaimana keadaan kamu, kalau Anda baik, maka itulah cermin kebaikan. Tapi kalau Anda anggap buruk, itulah cermin masyarakat kita. Kalau itu cermin masyarakat kita, maka terimalah dengan legowo, tetapi usahakan untuk memperbaiki. Jangan sampai ukhuwah ini, karena ini modal kita nih, ukhuwah ini modal kita. Nah, yakinlah bahwa di tangan Tuhan kebajikan itu. Yakinlah. Nah, satu hal lagi. Kalau Anda tidak berhasil, Tuhan yang akan menetapkan buat Anda bantuannya. Yakin itu. Itu ada di Al-Quran, itu dikatakan begini. Wa in kadu la yastafizzunaka liyukhrijuka minal ard idzan la yalbasuna illa. Mereka itu hampir saja menjadikan engkau gelisah. Masyarakatmu gelisah dalam ketakutan. Kalau itu terjadi, yakinlah rezimnya pasti runtuh. Itu hukum kemasyarakatan. Jadi kembali pada tuntunan agama. Apapun hasilnya, kita terima sambil berusaha untuk memperbaiki. Sambil menjaga ukhuwah ini. Karena inilah modal kita. Kita tidak ingin ada dari luar. Mari kita selesaikan persoalan kita di dalam. Itu saya kira itu yang pertama. Nah, sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang apa sih ukhuwah itu. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu dari segi bahasa berarti persamaan. Kita semua sama. Apapun persamaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka itu saudaranya. Semakin banyak persamaan, semakin kukuh persaudaraan. Saudara itu dari bahasa Sanskerta. Saudara atau saudara, katanya artinya serahim, sama rahimnya. Kita serahim. Nah, kemudian berkembang maknanya sebagaimana perkembangan bahasa. Jadi ada persamaan. Saya memperoleh kesan bahwa saudara itu adalah yang seudara dengan Anda. Saudara. Binatang itu saudara kita, sama-sama kita.
Wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada suatu burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sama kamu. Itu saudara kita. Setan itu, orang yang boros itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi siapapun yang seudara dengan Anda adalah saudara Anda. Saudara kita, binatang saudara kita, tumbuhan saudara kita karena dia saudara. Bahkan dalam ajaran Al-Quran, batu pun bisa menjadi saudara kita. Gunung itu mencintai kita. Uhudun yuhibbuna. Dia juga dalam dua tanda petik hidup. Semua saudara kita. Apalagi kemudian karena itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam persaudaraan itu. Salah satu di antaranya adalah saudara sebangsa. Kita sama-sama. Apa itu bangsa? Beda-beda definisi para pakar tentang bangsa. Tetapi yang jelas dengan bangsa, lahir bangsa dari adanya persamaan. Sama dengan saudara. Boleh jadi persamaan sejarah, persamaan budaya, persamaan cita-cita. Kita sebagai bangsa banyak sekali persamaan kita. Bahasa lebih penting bahasa pikiran daripada bahasa lisan. Harus menyatu kita. Karena itu dalam konteks persaudaraan sebangsa, kita harus mencari titik temu. Tanpa titik temu, kita tidak bisa mewujudkan persaudaraan sebangsa. Saya teringat Sayyidina Ali pernah berkata begini, penyakitmu disebabkan olehmu. Obatnya ada di tanganmu, tapi engkau tidak sadari. Jangan sampai kita seperti itu. Penyakit kita disebabkan oleh kita sendiri. Obatnya ada di tangan kita, tapi kita abaikan obat itu. Saya kembali, kita punya titik temu. Sebagai bangsa, titik temu kita Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu titik. Bisa kita berbeda-beda penafsiran tentang apa arti ketuhanan yang Maha Esa. Bisa beda-beda. Dalam Islam aja beda-beda itu. Tetapi kita percaya Tuhan. Bisa beda-beda kita dalam mengartikan Maha Esa itu apa. Tetapi kita percaya ada penguasa. Itu titik kita. Titik, Anda menulis kata dimulai dari titik. Apa yang Anda tulis terserah, asal mulai dari titik Tuhan. Kalau tidak mulai dari Tuhan, no. Itu kesepakatan kita. Anda mengakhiri kalimat dengan titik. Jangan pakai koma. Kalau begitu, Tuhan adalah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersaup.